Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rohani dengan NIM 5111221367. Di video ini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang proses costing. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Eva Nurrahma, Cindy Rahma Renata, Dwi Nursipa, Uci Rohani, Devita Septiani, dan Alriego Prabulingga. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin tentang definisi proses costing, karakteristik proses costing, jenis-jenis proses costing, metode proses costing, perbedaan proses costing, dan job order costing, manfaat dari proses costing, dan kelebihan kekurangan dari proses costing. Perkenalkan, nama saya Eva Nurrahma dengan NIM akhir 363. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik dari proses costing. Proses costing merupakan sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara terus-menerus, di mana metode akuntansi yang menelusuri dan mengakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Biaya dikeluarkan untuk produk biasanya dalam batch besar. Akhirnya, biaya harus dialokasikan untuk unit masing-masing produk. Lalu, selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik produksi perusahaan yang menggunakan proses costing, yaitu yang pertama, produksi dilakukan terus-menerus secara konsisten, teratur, dan sesuai standar yang telah ditentukan. Yang kedua, perusahaan terdapat berbagai divisi di mana setiap divisi mewakili suatu tahap produksi. Yang ketiga, hasil dari proses yang dilalui akan dijadikan input dari proses lain yang hendak dijalankan. Yang keempat, produk akhir selalu bersifat homogen. Yang kelima, kerugian baik bersifat normal ataupun tidak normal yang terjadi pada bagian tahap produksi juga dipertimbangkan saat menghitung biaya per unit. Saya Cindy Rahma Renata dengan NIM akhir 1364. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proses costing dan metode proses costing. Jenis-jenis proses costing. Perusahaan dapat menggunakan beberapa metode menentukan total biaya yang dikeluarkan sebelum, selama, dan setelah produksi, serta jumlah total unit. Yang pertama, biaya STK Mur, mengacu pada perhitungan biaya sebuah unit produksi, bukan yang sebenarnya. Selisih antara total biaya yang dikeluarkan dengan dana aktual dicatat dan dibebankan ke dalam rekening lain. 2. Rata-rata tertimbang, semua dibebankan ke produksi dan unit yang telah diproduksi. 3. Force in, force out, berfokus pada pengalokasian biaya ke unit sesuai dengan pesanan manufaktur. Metode proses costing. Beberapa langkah dalam menggunakan metode proses costing adalah membebankan biaya terkait inventaris. Pertama, analisis persediaan. Kedua, konversi biaya persediaan. Ketiga, hitung biaya yang berlaku. Keempat, hitung biaya per unit. Kelima, tentukan biaya untuk produk yang lengkap dan tidak lengkap. Perkenalkan, nama saya Dwi Nursipa dengan NIM 511221366. Akan menjelaskan perbedaan dan manfaat. Perbedaan. JOBC sudah menunjukkan perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang akan dilaksanakan atas permintaan klien. Cara menghitung JOBC yaitu semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Perhitungan biaya JOBC akan dilakukan perhitungan setelah pengerjaan produksi selesai. Proses costing adalah biaya yang dikenakan untuk setiap proses yang akan dilaksanakan ketika perusahaan ingin menghasilkan suatu produk. Proses costing akan dilakukan dilakukan setelah semua proses selesai. Pada proses costing, ketika ada kehilangan akan dihitung, yang dinilainya akan ditulis sebagai bagian dari kerugian produksi. Manfaat. Manfaat utama dari perhitungan proses costing adalah membantu perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan memperoleh informasi yang akurat tentang biaya produksi setiap produk yang ada. Dengan mengetahui biaya produksi secara detail, perusahaan dapat menentukan harga jual produksi yang tepat sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Nama saya Alriego Prabulingga Gumilang dengan NIM 5111369. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mampu menghitung biaya produksi dengan lebih akurat dengan memisahkan biaya setiap proses produksi. Perusahaan dapat menghitung biaya
produksi dengan lebih rinci dan akurat. Ada juga kekurangan. Kekurangannya adalah metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk melakukan analisis yang detail dan akurat. Metode ini sulit diterapkan pada produk yang berbeda-beda, terutama pada perusahaan yang memproduksi produk dengan proses produksi yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Devita Septiani dengan NIM 511221368. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal CP Tekstil Indonesia menghitung harga pokok menggunakan proses costing dengan data berikut. Dari grafik di atas menjelaskan GBB ke Departemen Produksi yaitu 40.000 kg dan Departemen Produksi ke GPJ sebesar 35.000 kg dengan PDP 6.000 kg. Sehingga didapat data elemen biaya BBB dengan biaya produksi 123.000, BTK 147.200, BOP 73.600 dengan jumlah 343.800. Cara menghitung produk per unitnya yaitu menggunakan ekuivalensi dengan cara 35.000 didapat dari data Departemen Produksi ke GPJ yaitu 35.000 ditambah 6.000 yaitu PDP dikali 100% yaitu TP BBB sama dengan 100% sehingga didapat jumlah 41.000. 41.000 ini 123.000 dibagi 41.000 sehingga didapat kan jumlah produk per unitnya yaitu 3. Seterusnya BTK 35.000 ditambah 6.000 dikali 30% sama dengan 36.800 sehingga produk per unitnya yaitu 4 dan BOP 35.000 ditambah 6.000 dikali 30% sama dengan 36.800 sehingga produk per unitnya yaitu 2. Sehingga dapat dicari harga pokok yang ditransfer ke GPJ dengan cara 35.000 dikali 9 sama dengan 315.000. Selanjutnya, untuk mencari harga pokok PDP yaitu BBB sama dengan 6.000 didapat dari PDP yang di atas dikali 100% dikali juga 3 ini didapat dari produksi per unit sama dengan 18.000, kemudian BTK sama dengan 6.000 dikali 30% dikali 4 sama dengan 7.200, BOP 6.000 dikali 30% dikali 2 sama dengan 3.600 dijumlahkan sehingga hasilnya 28.800. Untuk mengetahui apakah perhitungan ini sudah betul atau tidak, harus dilakukan pembuktian dengan cara total biaya harus sama dengan total HPPJ ditambah total HPPDP. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desain sistem perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan. Dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau satu jenis produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.